Kali ini saya akan coba jelaskan bagaimana cara mendapatkan nilai sudut azimut atau mengekstrak nilai azimut dari suatu poligon ke dalam atributnya dengan menggunakan ArcGIS. Sebelum kita masuk ke dalam langkahnya, saya coba jelaskan konsep dari salah satu dari 3 jenis data spasial, data vektor, yang kita tahu bahwa data vektor itu memiliki besaran dan arah, memiliki nilai besaran dan arah. Jadi satu garis itu dibentuk oleh minimal 2 node. Ya, kita bisa lihat di sini ada 2 node. Jadi from node to node, sehingga dia memiliki arah. Nah, di antara node-node tersebut di dalamnya terdapat vertex atau simpul-simpul jaringan ketika melakukan digitasi atau melakukan vektorisasi. Baik, kita coba masuk ke dalam software ArcMap-nya. Di sini kita bisa lihat ada yang merah ini adalah node-nya, yang warna hijau ini adalah vertex-nya atau vertexes-nya. Kemudian tanda panah ini adalah arahnya. Kita bisa lihat di sini di feature polyline-nya hanya ada satu garis, sehingga di dalam atributnya terdapat satu garis. Untuk mendapatkan nilai azimut dari masing-masing segmennya atau edge-nya, terlebih dahulu kita harus memisahkan atau memecah masing-masing segmen yang terdapat di dalam satu garis tersebut. Bagaimana cara memecah masing-masing segmennya? Kita bisa menggunakan ArcViewBox. Kita bisa masuk ke dalam data management tools, kemudian di situ ada features, kemudian kita pilih split line vertices, atau jika kita lupa kita bisa menggunakan fasilitas Windows search, kemudian kita ketikkan di dalam kolom pencariannya, kita klik split, maka di sini akan muncul split analisis di dalam ArcViewBox. Kita pilih yang split line at vertices di data manajemen, double klik pada split line at verticesnya, kemudian input feature-nya adalah garisnya, kemudian outputnya kita beri nama garis azimut. Kita sudah mendapatkan garis azimutnya. Nah, kemudian kita bisa lihat di data atributnya. Sebelum kita pisahkan, tadi hanya ada satu kolom baris, kemudian setelah kita pisahkan ada 6 baris, sehingga di sini ada 6 segmen. Bisa lihat ini masing-masing segmen. Di sini kita juga bisa melihat arahnya. Kita bisa menggunakan simbol arrow untuk mengetahui arah dari satu garis atau satu segmen. Kemudian langkah selanjutnya untuk melakukan ekstraksi nilai azimutnya, kita tambahkan kolom di dalam atribut tabel garis azimutnya. Yuk, kemudian kita beri nama yang pertama adalah directionnya, yaitu mengekstrak nilai sudutnya. Kemudian tipenya kita pilih double. Oke, kemudian kita tambahkan satu kolom lagi distance, karena dia memiliki nilai sama, tipenya double, kemudian oke, sehingga kita sudah punya 2 kolom, yaitu distance dan direction. Kemudian langkah selanjutnya kita lakukan start editing pada garis azimutnya, klik kanan, kemudian edit feature, start editing. Kemudian di sini ada toolbar editor yang akan muncul. Kita lakukan konfigurasi pada toolbar editor option. Kemudian di sini ada tab unit. Di sini ada direction tipenya, direction unitnya. Direction tipe ini adalah kita diberikan pilihan ketika kita melakukan ekstraksi nilai sudut
dari suatu garis, kita bisa melakukan pilihan. Di sini ada north azimuth, di mana north azimuth itu titik 0 berada di utara, kemudian searah jarum jam, sehingga membentuk lingkaran 360 derajat berakhir di utara juga. Kita juga bisa pilih south azimuth, jadi 0 derajat berada di arah selatan di bawah, kemudian searah jarum jam 360 derajat dan berakhir di selatan. Kemudian di sini ada polar, kemudian di sini ada kuadran miring. Untuk perbedaannya bisa diilustrasikan antara azimuth dengan miring, bahwa di sini 0 derajat berarti ini adalah north azimuth. Ketika kita pilih south azimuth berarti 0 derajat berada di selatan, kemudian dia muter ke arah jarum jam maka berakhir di selatan juga. Kemudian kalau kita lihat miring, intinya sama, hanya notasinya yang berbeda. Jadi untuk menentukan satu posisi atau satu arah dari suatu objek di dalam kuadran miring, dia berpatokan pada dua arah. Jadi ketika dia berada di timur laut, maka notasinya yaitu north 45 derajat east. Jadi dari arah utara 45 derajat ke arah timur, itu untuk miring. Dalam artisnya kita pilih north azimuth, jadi patokan arah utaranya sebagai 0 yang berada di atas. Kemudian direction unitnya kita pilih, bisa pilih radians, decimal degree, degree unit second, kita pilih decimal degree. Kemudian oke. Sekarang kita coba ekstrak nilai jaraknya. Bagaimana caranya? Klik kanan pada distance, kemudian calculate geometry. Di propertinya kita pilih length, kemudian koordinat sistemnya kita gunakan WGS 1984 GTM zona 48S, karena kebetulan dia berada di zona 48S. Kenapa saya pilih WGS 19 GTM zona 48S? Karena ketika kita ingin mengekstrak nilai baik panjang maupun luasan, yang paling cocok atau yang paling tepat adalah kita menggunakan sistem koordinat dengan unit matrix. Jadi ketika Anda menggunakan sistem koordinat geografis atau WGS 1984, maka satuan yang akan muncul di dalam kotak dialog ini hanya ada decimal degree, di mana WGS 1984 geografis itu memang satuannya adalah derajat. 1 derajat pada peta di dalam lapangannya kurang lebih 111 km jika dia berada di dekat khatulistiwa kita. Jadi sebelum kita mengekstrak nilai jaraknya, kita terlebih dahulu harus menentukan sistem koordinatnya, yaitu sistem koordinat yang memiliki unit mapsnya atau unit spasialnya adalah meter. Kita pilih oke. Kemudian akan muncul jarak dari masing-masing segmen. Ya, jarak antara 0 ke 1 itu berarti 9,13 sekian meter dan seterusnya. Kemudian langkah kedua yaitu kita ekstrak nilai azimuthnya. Kita klik kanan pada direction, kemudian kita pilih field calculator. Nah, di sini kita memerlukan sedikit script. Bagi Anda yang terbiasa menggunakan Visual Basic Script, bisa menggunakan Visual Basic Script atau bisa menggunakan Python atau Python yang baru-baru ini baru muncul ke bahasa pemrograman Python. Saya sudah sediakan sintaks scriptnya yang bisa di copy paste ke dalam field calculator. Di sini ada parsernya, kita pilih Python, kemudian checklist show code blocknya, kemudian kita copy get azimuth polyline-nya ke dalam ekspresi di direction-nya. Kemudian pre-logic-nya kita copy ke dalam pre-logic-nya. Nah, pre-logic ini sebenarnya hitungan matematis
Jika Anda interest di dalam pembukaan Python, bisa melakukan custom rumus-rumus yang bisa digunakan di dalam ArcGIS, karena ArcGIS kebetulan menggunakan bahasa pemrograman VB dan bahasa pemrograman Python. Kemudian setelah seperti ini kita klik OK, maka nanti akan muncul nilai azimutnya. Jika dia memiliki nilai positif, berarti dia arahnya searah jarum jam. Jika dia nilainya negatif, berarti dia berlawanan arah jarum jam, atau yang kita kenal namanya back azimuth. Jadi ketika kita select 66,8 sekian derajat, berarti dari arah utara ini dia memiliki sudut 66,80 sekian derajat. Jadi dari sini itu ada 66,8 sekian derajat. Kemudian editor, stop editing. Demikian tutorial bagaimana mendapatkan nilai sudut azimut dari suatu poligon. Terima kasih.